Ya, Pak Hamzah, selamat sore. Selamat sore Pak Binton. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya Pak, amin. Sehat selalu ya. Salam UMKM Indonesia dan pecinta UMKM. Saya Binton Adabdab, mahasiswa doktor hukum, membahas tentang UMKM. Tetapi pertemuan kali ini adalah mewawancarai Ketua Komisi B, Pak Hamzah. Ya, beliau SENM dan beliau sangat ikut menentukan arah UMKM di Kota Depok. Pak Hamzah, saya itu dalam hal ini menulis tesis kebijakan politik hukum UMKM di Indonesia dan tempat atau lokus penelitiannya di Kota Depok. Saya sudah mewawancarai Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota sebagai Ketua Dekranasda dan sekretarisnya juga, serta Pak Tamrin, Kepala Dinas UMKM. Pak Hamzah, ini saya melihat keuntungan kita sebagai anggota DPRD Kota Depok. Saya dari Komisi A di bidang perizinan pemerintahan, melihat ada potensi Pak, Ya. dengan penduduk yang 2.400.000 plus minus jiwa. Ini bukan angka yang kecil, ini angka yang besar, dan dia berada di samping persis berhimpitan dengan ibu kota Jakarta. Pak Hamzah, karena saya membuat studi bandingnya Yogyakarta, dan bagian contoh yang saya cuplik juga dikit di Manahan, ya, di shelter Stadion Sepak Bola Internasional pedagang UMKM-nya. Tetapi pembandingnya di tulisan tesis saya ini yang utamanya adalah di Yogyakarta. Saya udah ketemu Pak Budi, wakil Ketua DPRD Provinsi. Beliau dari Partai Gerindra, dan Pak Hamzah juga kebetulan Partai Gerindra. Di sana ada tempat usaha namanya Malioboro 1 dan Malioboro 2. Tadinya di kaki 5, di depan Malioboro itu yang bikin, ya maaf, sembraut atau kurang beraturan, dan dari sisi estetika juga nggak bagus. Sehingga dipindahkan oleh Sultan, pemerintah provinsi maupun kota, ke teras itu jadi tempat yang modern, ada eskalator, ada lift, dan segala fasilitas bisa didapat di sana, dan jenis produk sangat banyak. Apa yang Komisi B, Bapak sebagai ketua, yang ingin diupayakan dengan melihat potensi 2,4 juta jiwa ini, untuk menambah pendapatan asli daerah dan menciptakan ikon UMKM yang kuat di Depok. Silakan Pak. Terima kasih Pak Binton yang sudah mau menjadikan saya sebagai narasumber tesisnya. Insya Allah dengan lulus dengan nilai yang tinggi dan luar biasa. Ya. Intinya begini Pak Binton, berkaitan tentang UMKM, tentunya pasti semua kota kabupaten menggalakkan itu. Betul. Pemerintah pusat pun konsen terhadap UMKM termasuk kemajuannya. Karena UMKM itu sudah sangat jelas tujuannya, yang tentunya pasti akan mengurangi pengangguran. Ya. Terus itu mungkin sekitar 70-90% mengurangi pengangguran dari UMKM. Ya. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan PDRB-nya. PDRB itu bisa meningkat sampai dengan 60%. Lalu kreativitas juga kan. Dan tentu saja keinginan kita semua sama lah. Kita sami'na wa ata'na kepada undang-undang yang mengatur berkaitan tentang UMKM nomor 8 tahun 2008. Bahwa keinginan kemajuan ekonomi dari tingkat daerah dipacu dari UMKM yang bisa berkembang, bisa naik kelas, yang tadinya hanya jualan 1 lapak bisa menjadi 3 lapak, yang tadinya di pinggir jalan
hingga punya ruko kan tujuan kita sama-sama. Apalagi di Kota Depok ini menjadi salah satu janji wali kota jualan sama-sama UMKM naik kelas. Dan itu sudah masuk ke dalam program RPJMD-nya wali kota dan wakil wali kota terpilih 2025-2029. Jualan sama-sama? Jualan sama-sama UMKM naik kelas. Ini ya tagline-nya. Janji wali kota ya? Nah, itu janji dan masuk dalam program RPJMD. Iya, RPJMD. Nah, tentu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ini berkaitan dengan janji wali kota itu udah banyak hal. Berkaitan tentang bagaimana membiayai semua sertifikasi halal UMKM, pembinaan, terus itu dilakukan. Bahkan bekerja sama dengan Bank BJB itu memberikan kredit tanpa agunan dan juga ada bantuan untuk bunga kredit. Nah itulah sebenarnya persoalan dari UMKM itu banyak hal. Pertama adalah persaingan, persaingan pasar. Yang kedua permodalan. Yang ketiga adalah pemasaran. Yang keempat adalah produk, ya bahan baku. Tentu ya. Dan kita tahu bahwa di Kota Depok ini persaingan UMKM itu sungguh luar biasa dahsyat. Karena toko modern di Depok ini sangat luar biasa menjamurnya banyak banget. Itu salah satunya. Nah ini bagaimana pemerintah, bahwa Komisi B waktu itu dengan pemilik toko-toko modern, manajemen toko modern kita sampaikan bagaimana bisa berkolaborasi toko modern dengan UMKM supaya UMKM kita produknya bisa masuk ke toko-toko modern tersebut. Nah dan alhamdulillah mereka welcome dengan nanti memverifikasi tentunya UMKM yang bisa produknya ada di toko-toko modern. Nah, yang selanjutnya bahwa kita konsen ketika itu bagaimana pembinaan, bagaimana pengembangan UMKM melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan. Bayangkan di Kota Depok ini ada lebih dari 10 bank perbankan, bahkan lebih dari 1.500 perusahaan yang ada di Kota Depok yang bisa kita gandeng CSR-nya untuk pengembangan UMKM supaya bisa naik kelas. Nah, konsen ini yang sebetulnya jujur pemerintah kita yang lalu ini belum terlalu konsen bagaimana memanfaatkan dana CSR dari perbankan maupun para perusahaan. Ke depan kami selalu konsen mengusulkan bahwa dana CSR ini harus terkelola dengan baik. Karena ini perintah undang-undang dan perda CSR kita. Bahkan setiap perusahaan perbankan harus juga melaporkan penggunaan dana CSR-nya itu kepada wali kota dan ditembuskan kepada DPRD. Itu bunyi di dalam pasal undang-undang ya. Di perda kita. Perda Depok. Perda. Jadi hafal Pak perdanya. Perda Depok lah ya. Perda Kota Depok nanti saya cari. Nanti saya dibagi ya nomornya. Nanti saya kasih. Saya sih berharap bahwa dengan supporting dari dana CSR, kita kepengen UMKM ini punya tempat sendiri, minimal per kecamatan ada tempat khusus UMKM. Kita tidak terlalu mimpi, tapi mimpi besar bolehlah setiap kelurahan. Tapi di awal ini dengan jualan sama-sama UMKM naik kelas, minimal per kecamatan kita punya tempat, ya punya blok yang khusus UMKM yang berjualan di situ. Nah, sebenarnya kalau seperti contoh tadi yang dibilang Pak Binton, kayak di Malioboro itu disentralisasikan oleh Sultan, ada di Jalan Malioboro. Gitu. Kita lihat, kadang-kadang saya, kalau memang saya lama di Jogja ya, hampir 5 tahun lebih. Karena saya dalam hati saya tuh ketawa sendiri Pak Binton. Ini kita ke Jogja ini kan cuma nonton orang. Nonton orang di Malioboro begitu betul. Ribuan orang datang. Tapi disitulah daya tarik bahwa Malioboro ini menjadi daya tarik semua wisatawan dalam negeri datangnya ke Malioboro. Di situ ternyata ada desentralisasi semua UMKM. Hidup di situ. Cita-cita kita Depok punya seperti itu. Kita, insya Allah mudah-mudahan nanti
kita punya yang namanya Depok Lama, Ya, yang rencananya ke depannya itu akan dibangun tempat heritage. wisata heritage Ya. oleh Pak Wali Kota, dan mudah-mudahan juga di situ bisa ditempatkan UMKM yang disentralisasi oleh Wali Kota Ya. Depok. Kita akan support dukung itu, Pak Binto. Oke. Jadi pecinta UMKM, pemirsa, tadi disebutkan oleh Pak Hamzah RPJMD. Jadi itu rancangan ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Menengah daerah 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun ya. Itu ya. Lalu tadi ada CSR, itu Corporate Social Responsibility. Artinya BUMN atau badan-badan usaha daerah, atau sebenarnya bukan hanya badan usaha, termasuk swasta besar. Ya, swasta, perseroan. Sebenarnya Karena undang-undang perseroan dia. perseroan itu juga bisa berkontribusi memberikan tanggung jawab sosial dia dari laba perusahaannya terhadap masyarakat. Kenapa? Karena mereka mencari makan di sini. Ya, udah pasti mengganggu lingkungan, jalan, kemacetan, dan seterusnya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, dia diatur oleh undang-undang untuk berkontribusi, dan perda kita. dan perda Kota Depok untuk membangun Kota Depok. Saya sebenarnya pernah bahas itu, Pak. Cuman kan saya kan di Komisi A ya. Jadi perbankan sebenarnya cari makannya kan dari masyarakat Kota Depok. Betul. Mengutang, minjam, mereka cari makan di Depok, bayar bunga, dan yang kedua uangnya juga disimpan di bank yang ada di Depok, gitu Pak ya? Ya, betul. Sehingga otomatis dong, apa sih yang harus dikontribusikan, atau dengan kata lain, yang sudah mencari makan, yang mengambil keuntungan, menciptakan laba di Kota Depok, harusnya dia juga memberikan lagi kontribusi ke PAD atau bentuk tanggung jawab sosial itu, misalnya membangun tadi apakah tong sampah di pinggir jalan, membangun tempat-tempat usaha seperti yang kami lakukan di beberapa kota selama saya di bank. Jadi di Bank BRI saya lama Pak, 30 tahun, dan saya lama juga manajer bisnis mikro dan pimpinan Jawang di BRI Lembang. Kita juga melakukan hal yang sama. Jadi tadi inilah kan, kalau kita tanya wali kota, tanya kadis, pasti sudut pandang mereka berbeda-beda dan kontribusinya terhadap penelitian saya ini berbeda. Itu makanya Pak, kenapa semakin banyak tokoh atau orang berpengaruh yang stakeholder, baik dari eksekutif legislatif, berkontribusi terhadap tesis ini. Yang menarik tadi Pak Hamzah, saya melihat bahwa yang tidak disadari orang di Depok, saya belum melihat yang sudah dibangun seperti itu. Mudah-mudahan ada ya ke depan. Kita kerjasama Pak, sama-sama Pak. Yang kedua, saya setuju sekali. Jadi ada namanya UMKM yang diciptakan oleh heritage tadi, atau ciptakan makanan lokal, Pak, yang berkarakter, ya, kearifan lokal. Contoh dodol Depok. Kan? Itu kearifan lokal. Tape uli. Nah, kearifan lokal itu, tapi ini akan diciptakan UMKM. Tadi karena menyinggung heritage yang akan diciptakan pemerintah kota, akan membuat UMKM di sana. Apa upaya dari Komisi B untuk mempercepat program itu? Ya, tentunya bahwa kita akan merancang, dan rancangannya itu sudah disusun sama Bapeda, Pak. Ya. Rancangannya, kita sebagai anggota DPRD, tugas kita kan cuma 3. Ya. Pengawasan, pembuat peraturan daerah, dan penganggaran. Nah,
Justru fungsi yang ketiga ini adalah penganggaran kita akan support berkaitan tentang pembangunan heritage yang ada di Kota Depok. Justru tadi yang saya sampaikan Pak Binton, bahwa cita-cita kita itu minimal adalah satu kecamatan satu untuk kita buat desentralisasi untuk UMKM. Setuju. Ke depan kita di sana. Tapi di saat yang sekarang kita fokus dulu anggaran berkaitan bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana mengurai kemacetan. Itu kita fokus bagaimana memperbaiki sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok. Mungkin di tahun ini dan tahun depan kita masih terfokus seperti itu. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini berkaitan tentang heritage di Depok Lama itu sudah selesai kajiannya dan DED-nya, maka di tahun 2026 dengan anggaran yang kita nanti atur di dalam badan anggaran itu bisa kita laksanakan Pak. Gitu, kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan di tahun ini persoalan kemacetan Jalan Raya Sawangan sudah teranggarkan, ya kita sudah mulai mau berjalan pembebasan lahannya. Lalu sampah juga tahun ini atas permintaan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU, Kementerian BUMN untuk menyiapkan lahan untuk dikelola nanti oleh pemerintah pusat menjadi energi listrik. Pemerintah kota hanya menyiapkan lahannya, semuanya 10 hektar ya? Syaratnya harus ada 10 hektar ya? Ada 5 hektar yang kosong. Yang kosong. Yang sudah ada? Yang sudah ada 1,9 hektar. Oke, berarti ada kekurangan lahan. Kekurangan 3,1, insya Allah di tahun ini selesai. Hingga tahun depan ini kita sudah bisa dikelola, bisa nanti pembangkit listrik tenaga sampah, pabriknya itu bisa dibangun dan didanai oleh dana-dana antara. Jadi nanti jadi proyek strategis nasional ya? Betul. Ya, jadi itu syarat untuk PSN. Untuk kita masuk PSN di dalam tahun ini. Tahun ini. Itu ya. Oke. Itu tadi yang heritage. Lalu tadi ada mengenai lahan, Pak. Saya kemarin dan tim Komisi A, kami ke BPN, Pak. Di sana dipaparkan ada lahan pemerintah kota yang belum produktif dengan kata lain tanda kutip dari saya ini ada jumlah tertentu yang belum disertifikatkan. Itu kan akan kita dorong juga Pak dari kami untuk percepatan pensertifikatan aset pemerintah kota. Saya menarik menjadi salah satu fokus karena gini Pak, kalau kemarin koperasi merah putih di seluruh Indonesia bisa dibuat bergerak serentak dan kantornya kan nempel di kelurahan. Artinya mendorong UMKM di setiap kelurahan juga nggak menutup kemungkinan karena setiap kelurahan punya lahan-lahan yang kosong kan Pak. Kalau misalnya itu didorong oleh anggota DPRD, saya belum tahu, saya belum melihat ada peraturan daerah tentang itu. Tapi ini bisa jadi motivasi kita untuk mendorong Pak, karena Bapak udah menyinggung tadi. Maksud saya itu jadi bagian kebijakan politik hukum. Jadi kalau Depok melakukan itu seperti contoh politik hukum yang ada di Depok Pak, tapi nggak ada di kota lain mengenai subsidi bunga dari Bank Jabar dari jumlah tertentu 25-50 ada subsidi bunga dari Bank Jabar. Nah, itu kan udah jadi perda itu Pak, saya udah lihat, udah ada dan saya udah baca. Yang kita maksud, mudah-mudahan Bapak ikut dorong juga nanti kalau memang ke depan sertifikasi lahan sudah ada kebijakan politik wali kota untuk setiap kelurahan yang memungkinkan ini. Gitu, menurut Bapak masuk akal? Kayak gitu aja ya, itu sangat masuk akal Pak. Salah satunya juga beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu lah,
Komisi B itu juga sudah melihat potensi bagaimana pemanfaatan aset, Pak. Oke. Bahkan secara resmi Komisi B itu telah mengusulkan supaya kita dan pemerintah itu membentuk namanya BUMD pengelolaan aset. Ya. Dan alhamdulillah sudah masuk Bapemperda Ya. dan sudah disetujui di paripurna, dan itu akan kita segera. Yang tujuannya apa? Bahwa aset-aset yang kurang produktif itu nanti di BUMD pengelolaan aset itu bisa kita produktifkan. Banyak hal yang akan kita lakukan, apakah itu untuk UMKM, sarana olahraga, gedung pemerintah, sekolah, dan lain sebagainya. Yang tujuannya kita ke depan, bahwa saya dulu kan hampir 10 tahun di Komisi A ya. Ya. Jadi paham betul, dan kita mendorong waktu itu sampai 3.000 aset yang sudah disertifikasikan Ya. dan oleh BPN. Nah, sekarang masih ada kurang beberapa ribu aset lagi yang harus memang disertifikasikan oleh BPN. Ya. Dan tentunya Pak, bahwa nanti kalau sudah ada BUMD aset di tahun depan kita paripurna, kita pansuskan, maka aset-aset yang tadi disampaikan Pak Binton ini kurang produktif itu bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha, gedung pemerintah, sekolah, dan lain sebagainya. Hari ini Pak, kita hampir tidak semuanya paham dan tahu berapa banyak lahan kosong aset pemerintah yang tersebar di seluruh kota Depok. Ya. Kan gitu. Ya. Kita hari ini gelap Pak, sekitar 5.000 bidang. Tapi kan itu bidangnya, posisinya di mana kan kita gelap. Ya. Gitu kan, memang di dalam laporan pertanggungjawaban disampaikan. Ya. Tapi kan kita tidak tahu posisinya ada di mana. Gitu. Belum di mapping ya. Mappingnya. Nah, maka di dalam rapat Badan Anggaran ketika itu saya sampaikan kepada Pak Camat, Pak Camat, tolong saya titipkan aset-aset pemerintah Kota Depok di kecamatan masing-masing untuk bisa didata. Kalau tidak punya data, minta ke BKD di bagian aset untuk diamankan, jangan sampai hilang nih aset pemerintah kota. Ya. Kan gitu. Saya tahu Pak, banyak juga aset pemerintah Kota Depok ini yang hilang, yang diambil, baik itu dengan oknum maupun oknum-oknum pengembang yang tadinya itu pasus-pasum dibangun. Nah, maka ketika itu saya meminta camat-camat untuk bisa mengamankan aset-aset kita. Tujuannya, ketika kita butuh untuk program yang masuk ke dalam RPJMD, jualan sama-sama UMKM naik kelas, kita sudah tahu bisa loh di sini, bisa loh di sini kecamatan ini. Itu ya sebenarnya. Saya sudah jauh-jauh hari ini ketika ada janji kampanye yang wali kota, salah satu 20 program unggulannya itu adalah jualan sama-sama UMKM naik kelas. Itu saya sudah meminta semua camat untuk mendata semua aset-aset pemerintah kota. Luar biasa ya. Gitu. Itu sudah diinventarisir harusnya. Harusnya. Ya, sehingga pemanfaatannya tahu ya. Tahu itu dalam arti luasnya. Pak Hamzah ya, sebagai ketua Komisi B, sebenarnya program pemerintah saat ini adalah fokus salah satu mempercepat kemacetan agak biar dikurangi. Mengurai kemacetan. Kedua, sekolah, yang meningkatkan sekolah. Terkait dengan sekolah, sebagai penggiat pemerhati UMKM saya sendiri Pak, karena itu saya sejak saya ini anak seorang pelaku pedagang. Jadi kalau sekarang kan istilah UMKM, saya 7 bersaudara dibesarkan oleh UMKM. Buktinya kami bisa hidup 7 pada bergerak bisa sekolah. Di sekolah, jadi kalau kita bicara UMKM sebenarnya bukan UMKM-nya aja yang kita pikirkan bangunan fisik, lalu dia fokus ke situ. Kehidupan kita ini sebenarnya Pak Hamzah nggak jauh dari UMKM. Sekolah minimal maksud kami itu langsung disiapkan berderet gitu untuk pedagang-pedagang UMKM sehingga diperdakan saja. Jadi setiap sekolah SD diwajibkan memiliki UMKM sekian, terdiri dari misalnya
makanan apa. Misalnya kayak Perda, misalnya orang investasi mau ke Depok, minimal 30% tenaga kerja diserap. Kalau sekolah SMP berapa? Bisa diukur kan Pak? Ya. Makanan kecil, kebutuhan anak-anak, minuman dan seterusnya, kantin. Karena semuanya ini Pak Haga, sebagai kita anggota Dewan, produk yang harus kita hasilkan adalah Perda itu. Sebagai anggota Dewan, kita membuat undang-undang, membuat peraturan daerah. Mudah-mudahan ke depan Pak, kalau SMP yang sekian kelas berapa kantinnya, posisinya seperti apa, kalau SMA berapa, itu semua terkait UMKM. 97 juta jiwa pelaku UMKM di Indonesia. Simbiosis mutualismenya ini sangat besar. Itulah yang membuat kita kemarin tuh kenapa bisa bertahan di masa sulit COVID kemarin. Karena COVID, usaha makronya goyang, tapi UMKM-nya hidup, Pak. Ya, jalan. Nggak ada yang, ya sempoyongan tapi hidup. Saya sebagai anggota Dewan, Pak, mendorong Komisi B untuk membuat peraturannya itu. Karena itu kan dari perdagangan, mudah-mudahan dari Komisi Bapak nanti membunyikan itu. Saya kan di Bapemperda. Kalau saya dari Bapemperda, pada pembuatan peraturan daerah, saya setuju aja itu, Pak. Jadi ada alat ukur bahwa sekolah kalau dibangun bukan hanya dibicarakan gurunya aja, tetapi tempat UMKM-nya. Di sini ada kehidupan yang mendorong siapapun yang sekolah di situ terjamin makanannya, sterilisasi. Yang kedua, kebutuhannya, dan ketiga ada menciptakan lapangan kerja baru. Termasuk juga Pak, jalan-jalan yang diurai kemacetannya. Kalau memang ada kemungkinan misalnya, di dalam pikiran saya nih Pak, misalnya jalan itu kan lurus nih Pak. Lurus nih. Lurus dalam arti ukurannya kan sama nih. Walaupun miring, belok, tapi kan tetap apakah 9 meter, apakah 10 meter. Tapi kalau ada lahan yang kosong Pak, misalnya agak sulit diiniin, agak bergelombang atau ukurannya trapesium ya, tidak beraturan, kan bisa disiapkan sebenarnya UMKM di situ. Soal nanti siapa yang dagang di situ dikembalikan lagi nanti siapa yang pengelola aset itu. Ini inline dengan tesis saya. Proposal tesis di awal itu kan sudah saya buat. Mengulangi atau menambah aturan-aturan pemerintah tentang UMKM. Karena pemerintah sendiri sangat perhatian dengan UMKM, sehingga dia membuat satu kementerian. Dan yang saya ingat di masa Pak Prabowo nih, yang membentuk Menteri Koperasi gitu ya, kalau nggak salah nih ya, dari Partai Gerindra. Saya dalam hal ini Pak, mengajak anggota Dewan itu, atau DPR RI lah nantinya, jadi menghasilkan produk-produk yang bisa menguntungkan masyarakat di bidang UMKM. Apalagi Pak, kira-kira nih, yang kita bahas tadi itu, yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat tentang UMKM di Depok? Ya, tentunya sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Binton sebagai usulan berkaitan sekolah, di Kota Depok ini kan hampir setiap kelurahan itu lebih dari 1 atau sampai 3 sekolah, SD, SMP, SMA gitu. Itu menjadi mungkin salah satu lah ya yang nanti akan kita perjuangkan supaya UMKM kita bisa jualan sama-sama akhirnya naik kelas. Itu ketika memang untuk menyiapkan lahan pembebasannya itu anggarannya cukup besar. Ini pembebasan jalan ya, yang buat jalan. Ya, termasuk sekolah. Misalkan gini, kita mau bikin desentralisasi khusus buat UMKM di setiap kecamatan. Ketika ternyata aset kita nggak ada di situ, yang bagus itu, mau tidak mau kan harus membebaskan beli. Apakah 2.000 meter, 3.000 meter, harga tanah di Depok ini kan sudah cukup tinggi. Nah, tapi ketika ada solusi, kita bikin surat edaran ke wali kota dan lain sebagainya, semua sekolah yang baik swasta dan negeri untuk menempatkan UMKM di Kota Depok, kan gitu. Tapi yang tentunya pasti sudah terverifikasi oleh Dinas UMKM di Kota Depok. Nah, dibentuknya Koperasi Merah Putih juga sama.
untuk Ya. bisa menopang Betul. bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Ya. Karena di situ bisa berjualan di situ gitu. Ya. Tadi persaingan di pasar sekarang ini persaingan dengan toko modern. Ya. Maka Pak Presiden ini, Pak Prabowo itu sudah sangat paham betul tuh di lapangan. Betul. Ya tidak mungkin kayaknya nih sepenuhnya akan bantu UMKM nih pasar modern yang begitu pesat tumbuh gitu kan. Yang pada akhirnya melalui Koperasi Merah Putih UMKM itu bisa berkolaborasi, UMKM itu bisa hidup, dia jual produknya juga di situ diterima sama koperasi. Nah koperasi ini Pak ditangani dengan dahsyat dan serius dengan pemerintah sekarang, maka perekonomian dari tingkat kelurahan, dari tingkat desa itu akan berkembang pesat dan meningkat. Saya punya keyakinan itu. UMKM juga hidup. Nah, kalau mau berbicara UMKM naik kelas, nih melalui Koperasi Merah Putih bisa berkolaborasi. Itu Pak pasti dahsyat. Gitu kan. Kan kita dari dulu punya program, punya perda, punya aturan, tapi kadang-kadang melaksanakannya agak sulit kan. Dengan dalih anggaran yang nggak ada, gitu kan. Tapi itu menjadi sebenarnya skala prioritas, program unggulan pemerintah pusat, bahkan kota kabupaten juga ada program unggulan terhadap UMKM. Nah, termasuk pemerintahan Kota Depok itu jualan sama-sama UMKM naik kelas itu masuk ke dalam program unggulan dan di dalam RPJMD. Wajib hukumnya untuk diintervensi, difasilitasi anggaran APBD dan tempatnya. Setuju. Jadi tadi Pak Hamzah ya, saya akan mengutip kata yang penting dari Bapak bahwa anggota DPRD ya ini mendorong enggak sekolah negeri atau katakan sekolah negeri maupun swasta untuk mempersiapkan atau menyediakan tempat usaha UMKM. Kan menarik nih. Menarik. Nah, ini menarik nih. Kalaupun di sekolah itu ada 10, ada 5 atau 15, ya kali berapa sekolah per kelurahan kan? SD itu lebih dari 240 sekolah, Pak. Tuh, kali 10. Itu negeri ya, belum negeri. swasta kita itu. Swasta SMP itu negeri itu 35. Ya, SMA. Kalau kita gabungkan antara swasta dan negeri, ribuan, Pak. Nah, kalau ribuan kali 10 aja, kan 10.000, Pak. Pedagang UMKM yang bangun di Kota Depok. Inilah sebabnya kenapa saya harus mewawancarai Ketua Komisi B. Karena usulan itu, undang-undang itu kan kalau di daerah ada 2, inisiasi dari anggota DPRD atau dari pemerintah. Jadi ini ya nanti mungkin saya sangat senang nih Pak. Saya UMKM tuh gini Pak. Ini maaf ya Pak, kenapa saya menggali UMKM Pak? Kalau saya sebagai politisi, UMKM kan masanya banyak Pak. Dan ini rahasia sebenarnya, tadi nggak mau saya kasih tahu, tapi karena Pak Hamzah saya kasih tahu aja. Kalau kita mengaku partai, misalnya Gen Z, anak muda, mereka tuh supporter. Kapan pun bisa pergi dia, asal isu jelek, dia nggak mau langsung ke sana. Dan Pak Hamzah, kalau kita kampanye, yang datang orang tua atau anak muda? Orang tua, ibu-ibu. Jadi ini saya ke Ketum Brokaseng sejelasin. Ini harus diambil. Jadi kalau anak muda, silakan kita mengambil itu. Tetapi mereka setiap saat, karena dia punya gadget, begitu dengar isu partai itu ada miring, dia loncat, besok dia nggak ngambil. Tapi kalau ibu-ibu UMKM, siapa yang membantu membina dia, nggak akan lupa dia, Pak. Betul. Betul nggak Pak Hamzah ya? Betul. Oke. Jadi itu ya, saya kira mungkin udah lumayan lah. Bukan lumayan, ini bobotnya luar biasa nih. Itu dari saya mungkin. Ada pesan-pesan Pak kepada pelaku UMKM ya, di Kota Depok? Untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Depok, ya insya Allah mudah-mudahan dengan masuk ke dalam program RPJMD, di mana janji wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk jualan sama-sama UMKM naik kelas,
bisa akan dirasakan oleh pelaku UMKM. Pemerintah tidak akan tinggal diam, pemerintah akan hadir bagaimana UMKM bisa naik kelas, bagaimana UMKM bisa berjualan produknya dengan mudah, bagaimana UMKM bisa mendapatkan bahan baku yang murah, bagaimana UMKM bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya UMKM itu juga membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, juga mengentaskan pengangguran di Kota Depok. Ya, jadi dengan kata lain bahwa pemerintah Kota Depok, ya Pak Dr. Sufyan Syuri dan Pak Chandra, Eskom, saya melihat Pak, walaupun mereka belum sempat, tapi sudah merencanakan, tetapi langkah konkret, nyata, real, dan sudah terrealisasi, mereka berdua dalam hal ini pemerintah daerah dan Forkopimda sudah membuktikan dengan Car Free Day, Pak. Ya. Dengan Car Free Day, Pak, banyak sekali Pak pedang-pedang UMKM yang timbul. Betul nggak Pak? Walaupun Car Free Day Depok dinyinyir. Iya. Sama sebelah. Iya, sama sebelah ya. Kata ini Car Free Day apa jualan kan begitu Ya, ya? itu. Tapi kan itu sebenarnya ada manfaat lebih besar. Lebih besar Pak. Buat masyarakat. Dari sisi kesehatan, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi ekonomi itu tumbuh bukan gini. Sebenarnya ekonomi tumbuh itu kalau ekonomi terus berputar. Ya. Ada simbiosis mutualisme. Jadi kalau ekonomi tumbuh gini itu kan hanya grafik mengukur apa kita di situ. Tapi kalau perputaran ekonomi naik kelas, menurut saya sebagai perbankan dan saya kan dari manajemen juga ya dari MM saya. Jadi kalau ekonomi yang tumbuh itu menurut saya Pak seperti naik kelas. Jadi kalau naik kelasnya itu dulu kreditnya 10 juta, 100 jadi 150. Jadi ekonomi, perputaran ekonomi di kelas UMKM itu dia gini nih, lama-lama, ya kan Pak? Kalau tumbuh ekonomi gini terus kan itu makro, dan sekali jatuh dia berbahaya sekali. Jadi pertumbuhan ekonomi mikro itu seperti ini. Dia terus bergulir, menjamur, masif, ada di mana-mana, gitu ya. Indonesia, pecinta UMKM, jangan khawatir. Di Depok sudah mulai diciptakan banyak kegiatan. Kegiatan apa tuh kemarin lari 10 berapa kilo tuh? 10 kilo. 10 kilo. Itu juga pedagang UMKM. Banyak ya. Nanti mau ada lagi tahun ini. Tahun ini. Jadi saran saya Pak, dukung kita anggota dewan mendukung event-event yang berskala permanen dalam tahunan. Iya, event-event tuh banyak, bukan hanya bukan hanya yang seremonial. Ya. Bahkan event sampai akhir tahun ini kita mau ngadain event. Ya, dari olahraga tuh banyak Pak Bintang. Ya, betul. Maraton, basket, voli, gitu. Bahkan yang para pecinta batu aki kita akan ada eventnya juga. Oh, saya pecinta batu aki nih. Ya gitu Pak Bintang. Ya, siap, cocok ya. Jadi batu aki itu juga UMKM loh, itu batu diolah menjadi batu hiasan. Jadi saya kira Pak Hamzah, terima kasih bincang-bincangnya, sukses selalu buat karir Bapak dan UMKM di Kota Depok. Amin, sama-sama. Sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, kita sebagai legislatif harus mendorong dalam hal ini seluruh pertumbuhan ekonomi. Tapi secara khusus kita bicara UMKM ya Pak Hamzah ya. Terima kasih. Sekali lagi Pak, sukses selalu ya Pak. Nah, sama UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Ingat UMKM naik kelas. Kalau dari saya Pak, nih ya, sedang saya kembangkan di teori, bukan di teori tulisan saya. UMKM naik pesawat. Naik pesawat biar jadi Bapak jualan di sini. Jualan barangnya kemana-mana. Barangnya kemana-mana. Misalnya contoh, ini penutup nih. Contoh, ini yang belum kita bahas. Sedikit aja ini. Orang mahasiswa di Gajah Mada atau di UI, banyakan mana kira-kira? Saya kira UI. Mungkin ya, kalaupun salah, nggak bicara masalah angka. Tapi orang dari daerah diantarkan anaknya dong Pak. Orang tuanya dong anaknya ke UI, Universitas Indonesia maksudnya yang ada di Kota Depok. Pertanyaannya, apartemennya sudah banyak sekarang. Rumah kos banyak. Tapi begitu pulang dari Universitas Indonesia,
bawa misalnya orang Makassar, kalau tadi kan udah berulang misalnya kalau ke Medan, bawa Bika Ambon. Padahal Bika Ambonnya di Medan, Ambonnya di daerah lain. Kalau kita ke Solo, bakpia dong Pak. Apalagi serabi. Kalau di Jogja misalnya apa? Katakanlah ada bakpia, gudeg yang udah dikemas. Gudeg. Winko. Wah. Depok tuh belum Pak. Padahal ada makanan khasnya, dodol Depok. Tapi belum dibikin geplak. masif loh Pak. Saya waktu dengan Ibu Wali Kota kemarin datang ke sini dengan Pak Wali Kota dan Pak Pradi untuk meresmikan ya UMKM pelajar, saya bilang, dia bikin sulaman, dia bikin baju. Dek, saran saya beli 1 lusin deh. Tapi kamu jangan lupa menulis Depoknya di situ. Supaya Depok itu brand, dia ikut naik pesawat, bukan naik kelas lagi. Kalau naik kelas, Pak, lambat, Pak. Kelas 1, kelas 2, Pak. Tapi kalau naik kelas, jadi saya bagi, Pak, naik kelas. Naik Burak, naik Merpati, dan naik Garuda. Nanti itu di dokter, Pak, saya kembangkan. Ya, saya kira itu, ini UMKM itu percaya sama saya dan percaya sama kita semua. UMKM adalah sesuatu usaha yang betul-betul fresh money, uangnya ada setiap hari. Betul Pak, setuju kan? Betul. Saya kira itu ya, kalau mau uang setiap hari, uang tunai punya, berusahalah menjadi pedagang UMKM. Oke? Sekali lagi, UMKM naik kelas.